Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas masalah iman menurut Islam. Kata iman dicetak dari kata kerja amana yu'minu imanan, yang berasal dari kata kerja amana yu'minu imanan, berarti percaya. Oleh karena itu, iman yang berarti percaya menunjukkan sikap batin atau menunjuk pada sikap batin setiap manusia. Oleh karenanya, orang yang beriman kepada Allah, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak sepenuhnya mencerminkan ketaatan atau takwa, masih disebut orang yang beriman lantaran kepercayaannya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan kata-kata iman dengan berbagai macam pola, seperti amanar rasulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surat Al-Baqarah ayat 285. Amanah Rasul, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ini bukti bahwasanya kata iman diambil dari kata atau pola fi'il madhi, kata kerja bentuk simple past, amanah rasulu, amanah. Yang jelas kita sudah tahu semua rukun iman ada 6. 1. Iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada takdir buruk ataupun takdir baik, ya, iman pada qada dan qadar Allah. Nah, ada banyak pola di dalam Al-Quran. Ada pola fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk simple present tense. Contoh, wa inna min ahlil kitab la may yu'minu billah wa ma unzila ilaikum. Dan sesungguhnya, mahallu syahidnya di sini la may yu'minu. Nah, kata yu'minu ini berarti adalah percaya. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Kemudian kata iman di dalam Al-Quran dalam pola atau dalam bentuk pola masdar, yaitu kata kerja yang dibendakan. Contoh di sini, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, jadi kata iman itu sebenarnya adalah pola masdar atau bentuk masdar dalam bahasa Arab, yaitu kata kerja yang dibendakan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya gerund. Apabila dibacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sedangkan iman secara definitif disebutkan dalam hadis Nabi dari Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Disebutkan di dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Awsat bahwasanya iman adalah pengetahuan hamba yang ada di dalam hati, pengakuan dengan ucapan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini di dalam syarah hadis. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah pengakuan, pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, kemudian pembuktian dengan amal. Ini di dalam kitab Zadul Ma'ad dikutip, ya, ucapan mencerminkan isi hati. Ini di dalam kitab Zadul Ma'ad, ucapan mencerminkan isi hati. Orang yang busuk isi hatinya akan terpancar dari hatinya kebusukan melalui lisan dan anggota badannya.
Sedangkan orang yang baik akan terpancar kebaikan dari lisan dan anggota badannya pula. Maka iman ini adalah cermin dari segala sesuatu yang keluar dari diri manusia. Al-iman la yaqumu wa la yuthmir illa min salati asya'a. Iman tidak akan berbuah kecuali dengan tiga perkara: pembenaran dengan hati, lalu pernyataan dengan lisan, dan pembuktian dengan amal perbuatan atau amalan fisik. Kata iman yang terdapat dalam Al-Quran senantiasa dikaitkan dengan objek. Ada objek positif dan ada objek negatif. Contoh objek negatif adalah surah An-Nisa 51 yang dikaitkan dengan jibti atau kebatinan dan tauhid realita. Sedangkan dalam surah Al-Ankabut 52 dikaitkan dengan kata batil, yaitu walladzina amanu bil batil. Implementasi iman. Sekarang implementasi iman. Iman, karena iman tadi disebutkan pengakuan di hati, lalu kemudian pembenaran di hati, pengakuan dengan ucapan, lalu pembuktian dengan amal perbuatan, maka ada implementasinya. Implementasi iman yaitu dalam ajaran Islam, iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang. Jadi iman itu merupakan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk mewujudkan tuntutan keimanannya. Bagi orang yang beriman, berbuat baik kepada sesama karena terdorong keyakinan kebaikan itu diperintah Allah. Jadi orang yang beriman berbuat itu sesuai dengan dorongan hati, sesuai dengan keimanannya. Artinya seseorang yang dikatakan beriman apabila keimanannya mendorong untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu tuntutan keyakinannya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat pula berpegang teguh kepada perintah Allah, dan semakin kuat menahan diri terjerumus ke dalam larangannya. Artinya jika seseorang itu sudah beriman kuat, tentu dia akan memegang teguh perintah Allah dan menjauhi atau menahan diri untuk tidak terjerumus pada larangan Allah. Wujud keimanan seseorang senantiasa terintegrasi atau menyatu antara hubungan hamba Allah dengan hamba dan sesamanya, yaitu hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan sesama hambanya. Itu akan senantiasa terikat oleh imannya seseorang. Jadi iman itu akan mengikat hubungan itu. Contoh seseorang yang belum dianggap beriman apabila ia belum bisa berbuat baik dengan tetangga. Orang itu belum bisa dianggap beriman kalau belum bisa berbuat baik kepada tetangga. Artinya imannya tidak sempurna dan tidak memuliakan tamu-tamunya. Nah, ini akan terlihat orang yang beriman itu betul-betul imannya mengakar di hati apabila dia bisa berbuat baik kepada tetangganya dan memuliakan tamu-tamunya. Artinya cerminan orang itu beriman itu orang itu bisa memuliakan tamunya dengan baik dan bisa berbuat baik kepada tetangganya apapun persoalannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, maka jangan menyakiti tetangganya. Dalam hadis lain disebutkan falyuhsin ila jarihi, berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, artinya iman itu tidak sempurna apabila orang itu tidak bisa memuliakan tamunya dan tidak bisa berbuat baik kepada tetangganya. Iman itu berarti cacat dan imannya itu aib apabila jahat kepada tamunya. Kemudian ada juga ciri cerminan orang untuk beriman, yaitu adalah falyaqul khairan aw liyasmut, yaitu berkata-kata yang baik atau diam saja ketika itu tidak bisa berkata baik. Nah, perintah baik, berbuat baik kepada tetangga ini banyak di dalam hadis. Di antaranya di dalam kitab Bukhari Muslim bahwasanya
malaikat Jibril, katanya Nabi, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Malaikat Jibril senantiasa memberikan wasiat tetangga supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira ya menjadi ahli waris, ya bahwasanya seperti seakan-akan tetangga itu adalah ahli waris. Jibril akan memberikan warisan. Berbuat baik ini sangat banyak sekali jalannya ya, sangat banyak sekali jalannya. Di antaranya misalnya orang itu bisa dikatakan beriman apabila ia bisa memberikan sesuatu yang ia masak. Contohnya Abu Dzar ini berkata bahwa Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak kuah maka perbanyak. Jika kamu memasak sayur, ya, memasak kuah, fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan saling memberikan atau berikanlah kepada tetangganya. Tetangganya jangan sampai tidak mendapatkan kuah yang kita buat, yang kita masak. Artinya seberapapun yang kita rasakan, yang kita nikmati, tetangga juga harus ikut menikmati. Dari makanan kita, lalu masakan kita, dan seterusnya. Bahkan di dalam hadis lain, ini yaitu di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, wallahi la yu'minu billah, la yu'minu billah, la yu'minu billah. Nabi suatu ketika mengatakan, tidak iman kepada Allah, demi Allah tidak iman kepada Allah, dan demi Allah tidak beriman. Diulangi 3 kali. Diulangi 3 kali Nabi mengatakan hal tersebut. Wa madzaka ya Rasulullah? Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman itu, yaitu al-jaru la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan. Seseorang yang senantiasa berbuat jahat kepada tetangganya, itu namanya orang yang tidak beriman. Artinya Allah akan mencatat orang yang jahat kepada tetangganya sebagai catatan buruk, itu dia dianggap tidak punya iman yang sempurna. Ini persoalan yang sangat mendasar ya, persoalan tetangga. Mungkin ada pertanyaan, mengapa kok tetangga? Ya karena tetangga itu merupakan sentral kehidupan kita, sentral dalam hal apa saja yang akan terjadi kepada kita, tetangga itu akan tahu dan akan membantu lebih dulu. Andaikan ada si fulan A ini orang Surabaya, punya saudara B dan C ada di Jakarta. Andaikan si fulan ini, si A ini, rumahnya kebakaran atau kecelakaan di Surabaya, atau bahkan nanti meninggal dunia, maka yang akan menyentuh terlebih dahulu, membantu terlebih dahulu itu adalah tetangga. Maka ajaran Nabi ini sangat bagus sekali. Nah, maka dari itulah perhatikanlah urusan tetangga. Bahkan dari riwayat Abu Hurairah, ini pesan Nabi kepada kaum perempuan, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah maksudnya, la tahkiran najaratun lijaratiha walau firsana syatin, ya. Janganlah seseorang tetangga itu menghinakan pada tetangga yang lain sekalipun yang dihadiahkan itu berupa kaki kambing, ya. Walaupun cuma kaki kambing tidak apa-apa, ya. Jangan meremehkan kepada tetangga. Bahkan ini ada cerita, ya, ada cerita di dalam hadisnya Imam Bukhari, tepatnya di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, bahwasanya Mujahid berkata, kuntu inda Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini suatu ketika wa ulamuhu yaslahu syatan. Suatu ketika saya ada di sampingnya Abdullah bin Amr, dan budaknya itu sedang memboleng. Ya, memboleng itu adalah menguliti kambing yang sudah disembelih.
Faqala, Abdullah bin Amr berkata, ya gulam, wahai budak, idza farauta fabda bijarina al-yahud. Apabila kamu sudah selesai menyembelih kambing dan sudah selesai menguliti kambing, maka fabda bijarina al-yahud, maka mulailah dengan tetangga kami yang Yahudi itu, tetangga kita yang Yahudi itu. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seseorang yang mengomentari dari kalangan dari para sahabat itu ya, ada yang mengomentari al-yahud. Faqala rajulun minal qaum al-yahud. Loh, Nabi Abdullah bin Amr ya, itu kan Yahudi ya, itu kan Yahudi. Aslahakallah. Qala aslahakallah, ya semoga Allah meluruskan jalanmu. Dikirain Abdullah bin Amr ini berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya Abdullah bin Amr berkata, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh telah mendengar Nabi yusi biljar, berwasiat tentang tetangga, yusi biljar, hatta khoshina aw ru'ina annahu sayuarizu, sehingga kami khawatir atau kami berpendapat seakan-akan Nabi itu seperti mau mewariskan sesuatu pada tetangga itu. Maka dari itu di sini tetangga di dalam Islam walaupun beda agama itu harus diperhatikan. Menurut hadis ini harus diperhatikan, artinya kalau ada sesuatu yang kita lakukan ataupun yang kita masak, itu tetangga harus tahu dan harus merasakannya begitu. Jadi ini gambaran Abdullah bin Amr yang menyembelih yang budaknya menyembelih kambing. Kemudian yang berikutnya tahapan hakikat terbentuknya iman ya. Jadi mencari pasangan hidup. Sebenarnya keimanan itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dibentuk sejak sebelum manusia lahir ke alam dunia ini. Rasulullah diantaranya itu Rasulullah memerintahkan seseorang laki-laki bila akan menikah agar mencari dan memilih calon pasangan yang saleha, karena dari perempuan saleha akan lahir generasi saleh ya. Jadi Nabi memerintahkan untuk mencari pasangan yang soleha. Karena apa? Karena dari dari perempuan itu akan lahir generasi saleh. Nah, karena keimanan dan amal saleh seseorang akan dipertemukan dan akan dialirkan kepada keturunannya. Maka dari itulah Nabi menyuruh mencari pasangan yang saleh. Iman dan amal orang tua akan mempengaruhi iman anaknya. Iman dan amalnya orang tua akan mempengaruhi iman dan amalnya anaknya. Maka dari itu tahapan untuk membentuk iman itu dimulai dari pemilihan pasangan atau calon istri yang akan mendampingi atau calon suami yang akan mendampingi seseorang dalam hidupnya berumah tangga. Ini di dalam Al-Quran surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini perhatikan baik-baik bahwasanya imannya kita,
dan imannya anak cucu kita itu akan dipertemukan dan nanti akan dihubungkan, sedikit pun tidak akan dikurangi. Artinya amalnya anak, amalnya orang tua itu akan senantiasa nyambung. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah anak cucu kita ikut berbuat baik. Kemudian yang berikutnya mencari pasangan ya. Mencari pasangan itu harus setara ya. Menurut Nabi harus setara ya. Nabi itu memerintahkan pilihlah wanita-wanita yang baik untuk sperma kalian. Perhatikan kepada siapa kalian akan meletakkannya, karena perempuan akan melahirkan keturunan yang menyerupai saudara-saudarinya. Artinya apa? Artinya iman itu akan menetes dari orang tua, dalam hal ini ibunya, bapaknya. Maka pilih calon yang baik-baik. Penulis mempunyai logika perumpamaan sederhana yang penting untuk direnungkan, bahwa ini penting nih, ini penting. Macan ya, seekor macan itu akan melahirkan macan, dan kucing akan melahirkan kucing, ular akan melahirkan anak ular, dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita mempunyai keinginan untuk berkeluarga, itu harus memilih calonnya yang betul-betul dari sisi agamanya itu baik. Kenapa? Karena nanti akan melahirkan keturunan-keturunan. Nah, spermatozoa dan ovum yang diproduksi dan dipertemukan atas dasar ketentuan yang digariskan ajaran Allah merupakan benih yang baik. Nah, jadi kita harus hati-hati di dalam mencari pasangan itu. Allah menghendaki agar makanan yang dimakan berasal dari rezeki yang halal dan baik. Kenapa? Karena nanti akan menjadi spermatozoa dan ovum itu. Nah, kalau baik makanannya, baik yang diperolehnya, baik proses mendapatkan makanan itu, maka baik pula nanti benih yang tertanam. Pandangan dan sikap hidup seorang ibu yang sedang hamil juga mempengaruhi psikis yang dikandungnya. Jadi seorang ibu yang sedang hamil itu akan mempengaruhi janin yang dikandungnya. Maka dari itu kenapa kok disuruh memilih calon pasangan yang baik-baik, calon istri, calon suami yang baik. Ibu yang mengandung tidak lepas dari pengaruh suami, maka secara tidak langsung pandangan dan sikap hidup suami juga berpengaruh secara psikologis terhadap bayi yang sedang dikandung. Maka dari itulah melakukan sesuatu antara pasangan hidup itu harus senantiasa sejalan dan seirama sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, jika seseorang, catat baik-baik, jika seseorang menginginkan anaknya kelak menjadi mukmin, orang yang beriman, yang saleh, maka suami istri harus berperilaku, bersikap sesuai dengan keimanan dan kesalehan pula. Langkah dan kiat mempertebal keimanan, ini langkahnya ya. Langkah untuk mempertebal dan memperkuat keimanan yaitu memperbanyak amal kebaikan. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran selalu menggandeng kata-kata iman dan amal soleh. Jadi iman dengan amal soleh senantiasa berdampingan di Al-Quran. Contoh di dalam surat Luqman, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di sini memberikan petunjuk bahwasanya untuk bisa kita tambah kuat imannya apabila kita mau beramal soleh. Banyak sekali itu amal soleh, membantu tetangga, membahagiakan, menyenangkan orang lain, membantu pekerjaan orang lain. Wabil khusus
Kalau mahasiswa itu ya menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan ibu dan bapaknya. Apa saja yang membuat bapak ibunya senang, lakukan. Itu akan mempertebal keimanan. Dan banyak lagi ayat yang lain, seperti di dalam surat Hud ayat 23, innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim, sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan merendahkan diri kepada Tuhannya. Ini biasanya orang yang beriman senantiasa menjaga amal solehnya, menjaga amal untuk senantiasa amal soleh, kemudian sikapnya tawadhu. Tambah tua itu pasti, diingat-ingat ya, tambah tua itu pasti. Sudahkah amal bertambah? Nah, amal kebaikan maksudnya ya. Jadi diingat-ingat, kita itu hidup tidak semakin jauh dari kematian, akan tetapi lebih dekat dan tambah dekat pada kematian. Tambah tua itu kan sudah pasti. Tapi apakah amal kebaikannya bertambah? Nah, maka dari itu di dalam hadis At-Tirmidzi, wahai Rasulullah, siapa yang terbaik itu? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, yaitu mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Mantola umruhu, orang yang baik itu adalah ayunas khair, yaitu orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dipanjangkan tapi amalnya juga baik. Di dalam Al-Quran juga dipesankan bahwasanya semua manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya setelah kita beriman, maka implementasinya itu berupa amal soleh. Di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Nih contoh bagaimana kita menunjukkan sikap keimanan ya, bahwasanya Allah akan membalas amal dan iman dan amal seseorang. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Bahwasanya barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki ataupun perempuan ataupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu termasuk dalam surga, masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Jadi artinya bagaimana? Allah tidak akan membedakan antara laki dan perempuan. Siapa saja yang beramal soleh dibalas ya, apabila dia beriman dibalas ya, dibalas amal solehnya, dibalas oleh Allah. Kemudian yang kedua, langkah mempertebal keimanan, yaitu lebih mencintai agama daripada dunia ini. Artinya bagaimana? Lebih mendahulukan perintah Allah daripada perintah nafsunya. Ya, ini dari sahabat Anas bahwa Nabi bersabda, 3 hal yang jika ada pada diri seorang maka dia telah menemukan manisnya iman. Ya, artinya manisnya iman, artinya dari aktivitas keagamaannya, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kualitas iman seseorang dapat dilihat dan dapat diidentifikasi. Semakin dahsyat ibadahnya kepada Allah, semakin dahsyat amalnya, berarti di situ imannya semakin kuat. Nah, karena dia lebih mencintai keimanannya. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir lahir dan batin. Artinya bagaimana? Artinya zikir itu akan memberikan kekuatan pada keimanan kita, akan mempertajam iman kita. Maka jangan lupa senantiasa berzikir setelah sholat, berzikir di tengah malam dan seterusnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal tentang bahwasanya wal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Yaitu bahwasanya orang yang beriman ketika nama Allah itu disebutkan, hatinya merasa bergetar, hatinya bergetar. Ini bukti keimanan ada di hatinya. Seperti itu. Dalam arti yang sangat luas ya, zikir berarti adalah selalu ingat perintah Allah dan larangan-larangannya, jangan sampai dikerjakan larangannya.
Itu namanya zikir, gitu ya. Dan termasuk di antara manfaat berzikir itu akan mengusir setan. Jadi diterangkan di dalam kitabnya para ulama, misalnya di dalam kitab Minhajul Qasidin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwa ya wala yutradu jundus syayatin minal qalbi illa dzikrullah wala yatrudu jundas syayatin minal qalbi illa dzikrullah. Tidak ada yang bisa mengusir, apa itu, bala tentara setan dari hati kecuali zikir kepada Allah. Karena apa? Fa innahu la qarara lahu ma'adzikri. Karena setan itu tidak akan menjangkit di hati selagi di dalam hatinya itu ada zikir, ingat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mengingat kematian. Nabi itu berpesan ya, berpesan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ya, aksiru dzikra hazimil ladzat al maut. Perbanyaklah ingat kalian untuk mengingat selalu sesuatu yang melenyapkan kelezatan, sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. Apa itu al-maut? Ini di dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Ya, bagi dunia kamu itu mungkin adalah seorang miliarder. Bagi dunia kamu mungkin seorang miliarder, selebriti atau tokoh penting. Ya. Tapi bagi malaikat maut kamu tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah ada dalam daftar kematian. Ingat loh ya, kamu boleh jadi miliarder, boleh jadi selebriti kalau jadi selebritis jangan ya, jadi artis jangan, tapi mungkin jadi tokoh penting di bidang keilmuan, keagamaan dan lain-lain ya, jadi orang hebat, disegani dan seterusnya. Tapi bagi malaikat maut kamu itu sebenarnya adalah apa? Sebuah nama saja yang sudah terdaftar dalam antrian untuk nunggu mati. Antrian untuk nunggu mati. Maka dari itu kematian itu harus selalu diingat agar kita senantiasa bisa beramal soleh dan kuat memegang keimanan. Ya, bencana demi bencana yang melanda negeri semestinya menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah. Seperti bencana-bencana alam dan seterusnya, kemanusiaan. Setiap saat ketentuan Allah dapat terjadi pada diri kita. Sebuah penyesalan yang sangat besar ketika kematian itu didekatkan, kita belum mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi bencana kalau kita ini bertambah usia kok tidak bertambah baik ya. Marilah kita jadikan lingkungan kita syarat dengan ketaatan kepada Allah agar bencana itu dijauhkan dari kita ya. Kemudian yang berikutnya mencari lingkungan yang baik untuk bisa memperkuat keimanan itu adalah mencari lingkungan yang baik. Apaan itu lingkungan? Ya, lingkungan itu ya tempat kita belajar, yaitu mencari kampus yang baik, mencari kontrakan yang baik, lingkungan persahabatan yang baik, pertemanan yang baik, termasuk grup WA, grup Facebook, grup-grup yang lain. Kita harus mencari yang baik-baik. Seorang teman, baik secara online ataupun offline, seorang teman baik yang online ataupun yang offline sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Sedikit atau banyak pertemanan akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Oleh karenanya memilih teman dan lingkungan yang baik akan diberi balasan pahala di hari kiamat ya. Jadi ingat baik-baik, orang yang memilih lingkungan yang baik, teman yang baik, lingkungan sosial yang mendukung, lingkungan pendidikan yang bagus, itu akan memberikan akan berdampak pahala nanti di akhirat, di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqul yaumal qiyamati ainal mutahabbun
Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati ainal mutahabbun bi jalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman di hari kiamat, ya, di mana orang-orang saling mencintai. Jadi Allah di hari kiamat itu bertanya, di mana orang-orang yang saling mencintai berkumpul di dalam satu komunitas karena keagunganku atau karena urusan agama ini. Ya, aku memberi naungan di dalam rahmatku di hari yang tidak ada perlindungan kecuali naunganku. Nah, artinya saat ini kita kumpul dalam media online, kita bertemu, belajar. Ini kan sesuatu yang mengajak pada agama. Maka nanti kita akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Mana kelas A, kelas B, kelas C yang dulu belajar agama dengan Pak Wahid, itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Artinya bagaimana? Lingkungan yang baik ini oleh Allah sangat dibanggakan. Lingkungan yang baik oleh Allah sangat dibanggakan. Maka jangan sampai kita memilih lingkungan yang buruk, grup yang tidak produktif, bahkan grup-grup yang maksiat. Itu akan membawa dampak yang negatif kepada kita di hari kiamat kelak, ya, di hari setelah kematian kita. Sungguh membanggakan orang yang temannya baik, lingkungannya dekat masjid, dekat musola, teman-temannya itu ada di dalam komunitas pengajian, komunitas kajian, komunitas keilmuan dan seterusnya. Jangan sampai kita membuat komunitas yang tidak baik. Allah membenci komunitas yang tidak baik, nanti di akhirat akan mendapatkan sanksi. Artinya bagaimana mencari lingkungan yang baik itu? Artinya berkumpul bersama orang-orang soleh akan mendatangkan ridhonya Allah. Catat baik-baik, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh akan mendatangkan ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Teman memberikan pengaruh besar dalam diri seseorang. Oleh karena itu bergaullah dengan orang-orang soleh, dengan anak-anak yang baik. Tapi tidak berarti yang dianggap tidak baik kita tinggalkan, tidak. Artinya teman yang keseharian kita itu akan menjadi cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang. Ya. Bergaullah dengan orang-orang soleh yang memiliki ketaatan kepada Allah. Kebiasaan berkumpul dengan orang-orang soleh dan berilmu akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jika kita mencermati sejarah kenabian, kita akan menemukan bahwa kebiasaan berkumpul dengan orang-orang soleh dan berilmu merupakan kebiasaan para sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi itu kumpul ya dengan orang-orang sesama sahabat dalam kebaikan-kebaikan semuanya, ya. Karena agama seseorang akan bergantung pada siapa dia bergaul, ya. Jadi ingat, agama seseorang itu digadaikan dengan siapa dia bergaul, ya. Ingatlah ya, pergaulan seseorang akan mempengaruhi keimanan. Nabi bersabda, inilah, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Ya. Iman seseorang itu akan bergantung pada agama orang-orang yang dekat kepadanya, atau orang dekatnya siapa. Falyanzur man yukhalil. Maka perhatikan siapa yang menjadi teman itu, teman dekatnya itu siapa. Kesimpulannya, teman seseorang dapat mempengaruhi kehidupan keberagamaannya. Jika salah memilih teman, maka agama dan keimanannya terancam. Ya. Salah memilih pergaulan, jika salah memilih pergaulan, maka imannya akan terancam. Memilih pergaulan salah, maka rawan terjerumus pada kenistaan di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat.
dan membawa keberkahan di dunia dan sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu